Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Bapak Imam ingkang tansah kawula mulyakaken, tokoh masyarakat, Bapak Dukuh, Bapak RW, Bapak RT ingkang tansah kawula hormati, ugi jemaah sedaya kakung putri ingkang sami-sami pados ridhanipun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi dan lagi marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia, bahkan atas kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih kita di antara sekian banyak hamba-hambanya untuk didudukkan di majelis yang mulia, bahkan majelis yang termulia, yaitu majelis Thalabul Ilmi, yang mana majelis ini dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin, suatu majelis dikatakan mulia bukan bergantung banyaknya peserta, bukan bergantung siapa yang bicara, namun majelis dikatakan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung apa yang dibicarakan. Ketika di dalam majelis tersebut dibicarakan tentang kebesaran-kebesaran Allah, tentang pentingnya kita bisa taat kepada Allah, mengingatkan kembali kepada kehidupan kita yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat, itulah majelis yang nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, majelis begitu besarnya majelis sampai pesertanya itu ribuan, jutaan bahkan, dan menghadirkan orang-orang yang terpandang, menghadirkan gubernur bahkan sampai level presiden, Namun kalau yang dibicarakan itu hanya masalah tentang dunia, majelis tersebut nilainya sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin, dikatakan dalam mafhum hadis, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia beserta seluruh isinya, dunia beserta seluruh isinya di sisi Allah hanya seperti sebelah sayap nyamuk, atau tidak lebih berat daripada sebelah sayap nyamuk. Hari-hari banyak orang yang membicarakan tentang sebelah sayap nyamuk. Hari-hari banyak orang yang membicarakan tentang keutamaan sebelah sayap nyamuk. Hari-hari tidak disadari banyak orang yang menginginkan mendapatkan sebelah sayap nyamuk. Itulah hakikat dunia. Hari-hari orang membicarakan dunia. Hari-hari orang membicarakan fadilah-fadilah dunia. Hari-hari yang diiklankan adalah keuntungan-keuntungan dunia. Hari-hari banyak orang yang ingin mendapatkan bagaimana dunia didapatkan, tapi tanpa disadari, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, 2 rakaat salat sunnah, yaitu salat fajar, kalau dikerjakan itu nilainya khairum minad dunya wa ma fiha, akan mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ini yang jarang dibicarakan. Bagaimana Allah akan menyiapkan bingkisan-bingkisan untuk orang yang beriman, yang mau menaati perintah-perintahnya, dan menghidupkan apa yang telah disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nilainya besar, nilainya sangat besar. Itu baru salat sunnahnya, 2 rakaat salat sunnah, sebelum subuh itu saja bingkisannya sudah sesuatu yang lebih baik daripada
kita kupas secara hakikat perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, ya, seperti Freeport tambang emas, ya, yang penghasilan perharinya triliunan rupiah, ya, itu kalau disuruh gaji, ya, satu orang saja, misalnya pun Pak RT, gitu, tindak ke masjid, enjang-enjang, Pak RW tindak ke masjid, enjang-enjang, melampaui sholat, baru sholat sunnahnya. Itu perusahaan Freeport yang penghasilannya triliunan per hari itu tidak mampu atau tidak sanggup menggaji satu orang saja, menggaji Pak RT atau Pak RW yang melaksanakan sholat fajar 2 rakaat baru sholat sunnahnya. Kenapa? Karena gajinya lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Subhanallah, nggak sanggup. Dan yang sanggup menggaji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru sholat sunnahnya. Belum sholat wajibnya yang tentunya penghasilannya lebih besar, ya, dibandingkan dengan sholat sunnah. Dan kapan itu akan dinampakkan, Bapak Ibu hadirin? Kapan akan dinampakkan? Kok kelihatannya di dunia itu biasa-biasa saja. Sing taat biasa-biasa mawon, nggih. Sing mboten taat terkadang malah rezekine luber, gitu kan? Ketinggalan kan kapan itu? Kapan itu akan dinampakkan? Ya, ketika di dalam Al-Quran disebutkan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana, ya Rabb kami, sesungguhnya sesungguhnya kami telah menyaksikan, telah melihat, wa sami'na, dan kami telah mendengarnya. Melihat dan mendengarkan apa itu? Melihat dan mendengarkan atau menyaksikan bahwa di balik seluruh perintah Allah itu ternyata bingkisannya luar biasa. Farjina, maka kembalikan kami. Ya, maksudnya dikembalikan, minta dikembalikan lagi ke dunia. Ya. Minta dikembalikan lagi ke dunia. Na'mal sholihan. Nah, kami akan berjanji di alam dunia kami akan berusaha keras untuk bikin amal-amal saleh. Inna muqinun, sehingga kami digolongkan menjadi orang-orang yang beriman. Ya. Setelah kita masuk di dalam kubur, maka kita akan menyaksikan betapa tingginya, betapa besarnya pahala-pahala yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk hamba-hamba yang beriman dan hamba-hamba yang mau taat kepadanya, dengan bingkisan yang sangat luar biasa, bingkisan yang sangat mengejutkan pandangan mata, bingkisan yang sangat mengejutkan pendengaran kita. Ya. Nah, kalau alam kubur diubah oleh Allah menjadi taman-taman surga, itu membuat luar biasa sekali. Namun sebaliknya, ya, kalau alam kubur itu dirubah oleh Allah menjadi jurang-jurang neraka, itulah suatu nasib yang sangat memprihatinkan. Ya. Semoga kita terjauh dari itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kita sadari, ya, orang-orang yang beriman itu telah melestarikan lingkungan, telah melestarikan kehidupan. Dalam mafhum hadis dikatakan tidak akan dikiamatkan, ya, bumi, tidak akan dihancurkan bumi ini, ya, selagi di bumi ada orang-orang yang beriman, selagi di bumi ada yang mengucapkan kalimat, ya, atau lafaz Allah atau la ilaha illallah. Ya. Mau sambil dituntun kalian Pak Takmir, mau salawat sarangan, ya, mendoakan keselamatan untuk junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengucapkan lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah hakikatnya kita semua sedang dalam, ya, melestarikan alam, lingkungan, tempat tinggal kita. Ya. Dulu kita tinggal di Bapak Ibu, terjadi banjir bandang di Sukabumi, gimana? Kemudian terjadi angin puting beliung di Ciamis, ya. Terjadi fenomena alam yang sedemikian dahsyat,
baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara pandang itu beda-beda, boleh saja. Untuk melestarikan lingkungan, mari kita adakan penghijauan, penghijauan. Ternyata diserang dari langit, penghijauan diserang dari langit lewat puting beliung. Boleh. Tapi cara pandang kita yang hakiki ikut dokter yang terbaik, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ketika kita sakit, berobat di rumah sakit, maka seorang dokter akan mengatakan, wahai bapak, sakit apa yang sedang diderita? Kemudian bapak menyampaikan keluhannya, saya pusing-pusing, saya gergeti, ya. Nah, nanti dokter akan menganalisis dan memberikan resep obat, sehingga obat tersebut ketika diminum, ya, pasien tersebut menjadi sembuh. Kemudian pasien tersebut mengatakan, subhanallah, dokter tersebut baik, dokter tersebut pintar, karena sekolahnya sampai di luar negeri, gitu kan? Tapi kita nggak pernah merenungkan bahwa dokter terbaik kita, yaitu junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekolahnya nggak cuma sampai di luar negeri, tapi sekolahnya sampai terobos langit ketujuh, yaitu di Sidratul Muntaha. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di Sidratul Muntaha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan bingkisan, yaitu salat 5 waktu, ya. Kemudian ketika kita kerjakan, maka itu juga akan menjadi asbab suasana dan keadaan menjadi baik, ya, dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita, ya. Subhanallah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting, ya, dikatakan dalam suatu hadis bahwa ketika kadar iman yang ada di dalam hati seseorang itu baik, maka akan berpengaruh dalam amal-amal kehidupannya. Amalnya akan berubah jadi baik. Kemudian kalau amal-amalan kita semua itu baik, maka suasana dan keadaan akan menjadi baik. Kalau suasana dan keadaan itu baik, yang datang adalah rahmat Allah, yang datang adalah nusratul, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kadar iman yang ada di dalam hati seorang hamba itu sudah mulai memburuk, maka amal-amal pun berubah jadi buruk, ya. Kalau amal sudah mulai buruk, suasana keadaan jadi buruk, ya. Yang datang adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya angin marah, air marah, apa jenisnya, tanah, ya, gempa bumi itu. Nah, tanah jadi marah, ya. Kalau kita tidak mau, ya, mengamalkan kebaikan. Nah, ini dipandang secara hakikat, ya, dipandang secara hakikat seperti itu. Bahkan Nabi pernah memberikan kabar, amal-amal kebaikan yang dibuat oleh manusia di muka bumi itu akan naik ke langit berupa cahaya putih, ya. Waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, itu apa itu yang naik ke langit berupa cahaya putih itu? Ya. Kemudian malaikat Jibril menjawab, itulah amal-amal manusia. Di satu sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga melihat ada gumpalan-gumpalan hitam naik ke langit, ya. Dan tanya lagi, wahai Jibril, itu apa lagi itu kalau naik ke langit itu? Kemudian awan putih juga diturunkan oleh Allah kembali ke bumi. Gumpalan-gumpalan hitam gelap itu juga dihadapkan di hadapan Allah. Kemudian sama Allah juga diturunkan lagi ke bumi. Sehingga cahaya putih itu diturunkan berupa rahmat, dan keberkahan dari Allah untuk penduduk bumi. Pun begitu juga gumpalan-gumpalan hitam itu diturunkan lagi oleh Allah untuk penduduk bumi berupa bencana-bencana. Alhamdulillah. Nah, itu asbabnya apa? Ya, yang naik ke langit berupa cahaya putih itu asbab amal-amal kebaikan yang dibuat oleh penduduk bumi. Begitu juga dengan gumpalan-gumpalan hitam yang naik ke langit itu juga amal buruk, ya, manusia yang dibuat di bumi. Nah, ini penting kita garis bawahi, Bapak Ibu hadirin, ya. Ketika kita menginginkan, ya, suasana keadaan di kampung kita menjadi baik, ya, suasana alam menjadi
kita pikirkan agar kita semakin hari semakin taat kepada Allah, semakin hari semakin rindu kepada Allah, semakin hari semakin mengusahakan agar kita bisa mendapatkan ridha Allah, gitu. Semakin hari kita berusaha untuk menghidupkan apa yang telah disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju betul Bapak? Insyaallah nggih. Nah, ini termasuk majelis-majelis thalabul ilmi ini ada cahayanya. Cuma kita nggak bisa melihat. Orang yang hasyab sudah diberi keistimewaan oleh Allah bisa melihat, memandang yang gaib. Majelis-majelis thalabul ilmi ini bercahaya. Sebagaimana kita melihat cahaya bintang-bintang di langit. Majelis-majelis thalabul ilmi seperti ini itu akan dilihat oleh penduduk langit itu bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Seperti kita memandang bintang-bintang, cahaya bintang-bintang di langit. Nah, ini penting. Nah, kadang kan orang kebingungan bagaimana mengantisipasi keburukan-keburukan yang ada di kampung, kemaksiatan yang masih dibuat yang ada di kampung, yang itu kalau nggak dicegah itu menyebabkan ada di bencana-bencana tadi. Maka mudah saja, ibarat kemaksiatan itu kegelapan, ya kan? Kalau di masjid ini gelap, solusinya tinggal dinyalain lampu saja, walaupun lampu itu kecil, maka kegelapan akan terusir, gimana? Nah, begitu juga dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di kampung kita, ya. Kelalaian, itu mudah saja. Asalkan majelis-majelis seperti ini, majelis thalabul ilmi seperti ini itu dibuat istiqomah, nanti kegelapan itu lama-lama akan terusir, ya. Akan diubah kampung kita menjadi kampung yang bercahaya. Ya. Alhamdulillah majelis-majelis telah dibuat, hari-hari dibuat, ya, di masjid, kemudian di kebun tafid juga dibuat majelis thalabul ilmi tiap malam Kamis, tiap Ahad pagi di majelis asidik, ya. Kemudian hari-hari dipakai buat pembelajaran, ta'lim, belajar mengajar Al-Quran hari-hari. Ini membuat kampung kita menjadi bercahaya. Nah, nanti cahaya itu akan bisa dirasakan kepada seluruh lapisan masyarakat, bahkan setiap anggota keluarga. Untuk itu kami sangat berpesan, kami hari-hari bermusyawarah juga dengan jemaah, dengan ketakmiran, dengan Bapak Takmir, mengusahakan agar agama dapat wujud dalam diri kita, keluarga kita, kampung kita, bahkan umat seluruh alam. Mengusahakan berbagai macam cara, usaha, upaya itu dibuat. Bahkan kami dengan tokoh-tokoh, Bapak Dukuh, Bapak RW, Bapak RT ini sudah sepakat bahwa majunya kampung kita itu bergantung, ya, agama wujud atau tidaknya di kampung kita. Ya. Ini sepakat. Ya. Alhamdulillah didukung dengan bahkan keistimewaan buat kampung kita Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Dukuhnya, Bapak RT-nya, Bapak RW-nya ini semua sudah bisa jadi percontohan ikut dalam majelis thalabul ilmi, ikut sholat berjamaah di masjid. Tinggal kita sebagai anggota atau warga itu ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan dalam kebaikan. Insya Allah kalau sudah seperti itu nanti akan janjinya Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan untuk kita semua. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jika dalam suatu kampung seluruh penduduknya itu mau bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan limpahkan berbagai macam keberkahan dari langit dan dari bumi. Insya Allah termasuk dari kami saat ini. Singapura banyak salah dan hilaf karena masih dalam belajar. Kami pun masih belajar untuk bisa mewujudkan agar agama Allah bisa wujud dalam kehidupan kami, keluarga kami. Untuk kesempurnaan
majlis. Marilah majlis mulia ini kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jemaah kajian ini juga dibagi manfaat dan itu akan dikatakan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Oleh dua jemaah hormati, selanjutnya semoga kita sarang-sarang serapan berjamaah penting serambi mungkin menikah. Moga kita alami kanti masnah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.